Hari ini kita bakal seru-seruan buat bahas bagaimana cara bijak memilih pasangan. Milih atau pemilih? Saya mau awali dengan bilang, milih harus dong. Emangnya nikah gampang? Nikah itu one way ticket, no turning back, no refund. Kalau bagus, puji Tuhan. Kalau jelek, nggak bisa dikembalikan. Nikah itu mempercayakan hidup kita kepada seseorang. Seumur hidup. Jangan sampai hidup kita dan masa depan kita berikan kepada orang yang salah. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Demikian juga dengan anak-anak yang akan kita lahirkan. Jangan sampai lahir dari orang yang salah. Sebaliknya, pemilih adalah orang-orang yang punya standar yang terlalu tinggi sampai nggak sadar diri. Beda ya, memilih harus, karena nikah tidak mudah. Kita tidak mau hidup kita jatuh ke tangan yang salah. Sedangkan pemilih adalah orang yang punya standar yang terlalu tinggi sampai-sampai tidak sadar diri. Pertanyaan hari ini, apakah Anda picky atau wise? Apakah Anda pemilih atau memang hanya memilih? Bijaksana untuk membuat keputusan yang tepat buat masa depan Anda. Apa yang membedakan picky or wise? Yaitu apa yang menjadi bahan pertimbangan. Esensi atau tidak esensi. Apa sih esensi? Esensi adalah tidak bisa tidak. Kudu, wajib, harus. Kita kalau mau bahagia, punya pernikahan yang harmonis, yang hidupnya sejahtera, ada hal-hal yang esensi yang harus jadi pertimbangan. Tidak esensi adalah hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang bisa kita toleransi, hal-hal yang ya bisa kita mengerti. Mari lihat pertimbangan hatimu, apakah ketika memilih pasangan, ketika menilai pasangan, itu esensi atau tidak esensi. Contoh, jomblo yang terlalu picky, yang gak esensi, itu kadang-kadang, maaf, gak sadar diri. Maunya yang cakep, emangnya kamu cakep. Maunya yang kaya, emangnya kamu punya apa. Masalahnya gini, kalau kita mau cari yang bagus-bagus, biasanya yang bagus-bagus udah cepet laris, bos. Picky yang tidak esensi, saya mau share yang pertama, semua orang pasti punya kelemahan. Kamu juga kan? Saya juga. Kalau kita mau terima baiknya, kita juga harus terima kurangnya. Gak ada orang yang sempurna. Nah, hubungan yang berhasil bukan karena keduanya sempurna, tapi cinta itu membuat kita tuh bisa saling menerima. Matius 7 ayat 3 bilang gini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau lihat? Kadang-kadang waktu kita milih pasangan tuh, kita cari yang perfect, cari yang sempurna, cari yang benar-benar sesuai dengan kriteria kita, apa yang kita mau. Begitu lihat kurangnya, kita langsung menjauh. Padahal gini, harusnya anak-anak muda yang belum punya pasangan, coba kenali lebih dekat. Jangan langsung menjauh. Kenali karakternya, hatinya, siapa dia, cara hidupnya. Karena pepatah Indonesia bilang tak kenal maka tak sayang. Jangan kabur dulu lihat fisiknya. Saya mau bahas pertimbangan yang tidak esensi yang pertama. Pertimbangan yang tidak esensi adalah fisik. Selalu fokusnya fisik, pendek, tinggi, mancung, pesek, hitam, putih, berbulu, enggak, jarinya lentik atau buntet, dan lain sebagainya. Seringkali kita menilai orang selalu dari penampilan luarnya dulu. Yang namanya juga packaging. Seringkali kita terkecoh justru sama packagingnya. Dari luar kelihatan bagus, tapi dalamnya enggak kan. Makanya kalau ketemu orang, jangan menjudge, jangan langsung memberi penilaian dari fisiknya. Kenali dulu orangnya. Banyak orang yang dari luar kelihatan biasa. Fisik, penampilan luar, itu bisa di-upgrade. Ada uang, ada barang. Mau bikin cakep kayak gimana? Bisa. Gigi bisa ditanam, rambut bisa ditanam, hidung bisa dimancungin, apa aja bisa. Kulit aja bisa diputihin katanya. Tapi masalahnya, kecantikan di dalam itu yang gak bisa ada gantinya. Amsal 31 ayat 30 bilang, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kenapa firman Tuhan bilang kemolekan adalah bohong? Karena kadang-kadang kita tertipu sama penampilan luar orang. Kelihatan cantik, tapi dalamnya parah. Kecantikan tidak bisa dari luar aja. Kecantikan itu lahir dari dalam juga. Dikatakan kecantikan adalah sia-sia. Kenapa? Karena banyak pria jadi kecewa setelah menikah. Istrinya yang tadinya cantik, tapi gak sayang sama dia, gak ngurusin dia. Ada yang pernah cerita sama saya, istrinya cantik banget, model, artis, tapi gak pernah bikinin kopi buat dia sakit gak diurusin, akhirnya mereka bercerai. Hari ini banyak pria wanita yang menikah dengan wanita atau pria yang wanita cantik atau pria yang tampan, tidak bahagia. Mereka akhirnya bercerai juga, membuktikan bahwa fisik bukan yang utama. Kelemahan laki-laki itu di matanya, selalu melihat penilaian utamanya itu fisik dari seorang wanita. Bodinya, wajahnya, kulitnya. Tapi saya mau bilang gini, coba kenali dulu karakternya, kenali hatinya. Kalau orang kelihatan biasa luarnya, tapi indah hatinya,
kamu juga bisa jatuh cinta. Kita kalau nikah, packaging luar menentukan, asik lah bisa ada yang dilihat. Tapi saya mau bilang, kalau pasanganmu itu nggak baik sama kamu, cakepnya tuh luntur, nggak ada artinya. Kalau kita udah marah sama dia, wajahnya tuh jadi jelek di depan kita. Sama, perempuan cantik kalau sifatnya jelek, masih ada yang dilihat, betul. Tapi kalau yang kurang cantik, sifatnya jelek, apalagi yang mau dilihat? Kita harus ngerti bahwa keindahan batiniah itu jauh lebih penting. Karena itu yang kekal. Waktu kita hidup bersama-sama, yang kita rasakan itu kecantikan dari dalamnya. Contoh, ganteng sih, tapi kasar. Ganteng, tinggi, besar, putih, tapi gak sayang sama kita. Gak mau ngurus anaknya, gak bertanggung jawab sama istrinya, banyak hutangnya, suka main perempuan. Masih ada artinya gak kegantengannya? Dasar pertimbangan yang gak esensi seperti fisik, itu akan membuat kita menyesal selamanya. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.